Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sarbarokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang ubudiyah. Ya. Mas. Oh, sudah. Kita masih membahas tentang al-ubudiyah. Kemarin sudah saya terangkan bahwa ibadah itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah tingkat al-ibadah itu sendiri. Al-ubudiyah itu tingkatan menengah. Tingkatan tinggi itu al-abudah. Ada yang menyebutkan al-ubudah. Nah, tingkatan al-ibadah itu tingkatan syariat. Syarat rukun menurut syariat sudah terpenuhi, itu sudah sah. Kemudian kalau al-ubudiyah itu ibadah yang disertai dengan kehadiran akal, hati, dan nafsu. Jadi hudurnya bukan hanya hudurul arkan, ya, hudurus syurut wal arkan, tapi juga hudurul qalbi, hudurul akli, dan hudurul nafsi. Hadirnya di waktu sholat itu hadirnya akal, pikiran, hadirnya hati, dan hadirnya nafsu. Itu berarti tingkat ibadah al-ubudiyah. Kalau tingkat yang lebih tinggi itu al-abudah, yakni hudurul arkan, kemudian hudurul akli, hudurul qalbi, hudurul nafsi, wa huduru ainil qalbi, ya. Jadi hadirnya mata hati atau ainul basirah. Jadi lubuk hati yang paling dalam itu yang dia juga bisa menghadirkan di waktu ibadah, ya. Ya, apakah itu sholat, ya, atau membaca Al-Quran, membaca hadis, ya. Kemudian juga wiridan dan sholat nafilah. Kalau sampai bisa menghadirkan potensi yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam, itulah yang disebut dengan al-abudah. Tapi al-abudah ini ya itu golongan yang paling tinggi. Ya mungkin kalau 1000 ngoten nggih siji mawon. Ya.
Jadi nek kita niki mungkin berada pada kelompok awam, yakni ibadah. Tapi bisa awam tapi tingkatannya awam tapi tingkat tinggi. Jadi kalau digambarkan, kados rumiyin ati kula gambaraken, nah masyarakat ahli ibadah itu kados ngeten niki. Jadi yang awam itu di sini. Nah, yang khusus di sini. Jadi ini adalah awam. Di sini adalah khawas. Di sini adalah khawasul khawas. Jadi khawasul khawas. Jadi orang awam itu ya paling banyak, kira-kira ya 95%. Ya. Di mana dia ibadah itu ya ibadah. Di sini dia ibadah. Tapi kalau khawas, dia sudah masuk ubudiyah. Nah, kalau khawasul khawas itu adalah ubudah. Jadi tingkatannya tingkatan yang tinggi. Gitu. Nah, walaupun awam ini, ya, awam ini begitu banyak, tapi ada kategori-kategori masih. Ada yang mengatakan itu dibagi menjadi 5 bagian tingkatan. Jadi ada 5 tingkatan. Jadi tingkatan rendah yang pertama, kemudian yang kedua, 3, 4, 5. Nah, kita masuk kira-kira bagian nomor 1 apa nomor 5 itu. Yang tahu itu ya bukan orang lain, kita tahu diri kita sendiri. Mungkin jawabannya kolo-kolo kula mlebu kelompok nomor 1. Kolo-kolo mlebu kelompok nomor 2. Jadi tidak stabil gitu ya. Jadi kalau digambar dalam statistik itu ya munggah mudun delok keadaan ya. Nek salat karo ngantuk ya siji karo salat sing manteng ya. Jadi salat apa salat kok ngantuk gitu. Maka di sini disebutkan, kemarin sudah kita bicarakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ngibadaho marang pangeran ira sampai tingkat yakin. Jadi kalau begitu ya ini bisa dikatakan maqamat gitu. Jadi 1 2 3 4 5, kemudian di sini ada maqamat ya. Jadi ini yang ke-6, di sini tingkat yang tertinggi 7. Jadi mungkin kita masuk mana? Nah, masuk maqam mana? Nah, gandengannya kalau kita masuk maqamat itu gandengannya mesti enten al-hal. Jadi di sini al-maqamat. Nah, itu di dalam al-maqamat di sini ada al-akhwal ya. Jadi ada al-akhwal. Jadi kondisi batin. Jadi kondisi batin di dalam ibadah, kalau dia sudah berada di maqamat, yaitu kalau makomnya tingkat 1 ya mungkin ya wis pokoknya menggugurkan kewajiban ya. Menggugurkan kewajiban le anu tekone ya telat mulih dhisik gitu ya. Lah kakate wiridan ya dadi tekone wis telat mulih dhisik gitu. Nah, itu makom yang pertama ya. Makanya bisa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu baru pada tahap maqamat. Tapi bagaimana dengan kondisi batinnya? Ya, kondisi batin itu ada pengaruh luar dan ada pengaruh dalam. Ya.
Nah, kemudian coba kita ulang. Kemarin ada hadis yang panjang. yakni sab'atun yudilluhumullahu yauman. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wasyabun tasya'a fi bi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaihi wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat aina wa rajulun ta'atu imra'atun data hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah ya. Inni akhafullaha rabbil alamin. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin ya fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu. Ya, di dalam hadis ini ada beberapa yang berkaitan dengan al-ubudah. Jadi al-ubudah. Nah, di sini ada wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Jadi seseorang zikir ya bisa termasuk sholat ya. Maka khaliyan menyendiri fafadat aina, kemudian mengalirlah dari kedua matanya ya, air matanya itu mengalir gitu. Berarti kalau begitu ya sholat, zikir itu sudah sampai merasuk di dalam hatinya. Bahkan bisa sampai pada tingkat al-ubudah atau al-abudah. Jadi kita di mushola, sholat, ya kholian menyendiri, kalau ada sing ketok, gitu. Kalau ada sing ngeru kejaba Gusti Allah, kemudian sampai ya kedua matanya mengalirkan air mata ya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini ya. Nah, itu fafadat aina ya. Nah, berarti kalau begitu ya al-ubudiyah itu ya kalau pandangan Al-Ghazali latihannya ya. Jadi latihannya ya pada malam hari ya. Jadi sholat tahajud ketika malam hari dia baru bangun, kemudian di sini ini kosong, maka yang ada di sini hanya Allah, di hati juga hanya Allah, maka dia sholat bisa mengeluarkan air mata. Bahkan tidak hanya itu, karena dia melihatnya lebih dari ubudiyah, tapi menjadi abudah atau ubudah. Jadi abudah ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana pandangan para sufi berkaitan dengan al-ubudiyah. Saya mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq. Jadi Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan ubudiyah lebih sempurna daripada ibadah. Ya. Tingkat dasarnya adalah ibadah, kemudian ubudiyah, dan yang tertinggi ya. Jadi yang tertinggi jadi tingkat dasarnya ibadah, yang menengah itu ubudiyah, dan yang tertinggi itu al-abudah atau disebut juga al-ubudah. Jadi
Jadi tingkat tertinggi itu ya bagi mereka yang disebut dengan khawasul khawas. Ya. Kalau dulu disebut ada kiai khos, ya berarti kiai ini baru tingkatannya khawas, ya. Kiai khos. Gitu. Nah, di sini diterangkan ibadah, ya, dimiliki orang awam, ya, kebanyakan orang. Gitu. Ubudiyah dimiliki oleh orang khawas, ya, orang khusus tertentu. Ubudah dimiliki oleh orang, ya, khawasul khawas, ya. Jadi orang yang memang spesifik. Nah, mereka itulah yang khawasul khawas masuk dalam kelompok as-sholihin, ya. Jadi kelompok as-sholihin. Nah, orang yang as-sholihin itu digandengkan dengan al-muhsinin. Ya, jadi al-muhsinin. Saya juga mendengar dia menyebutkan ibadah dimiliki orang yang mempunyai ilmu yakin. Ubudiyah dimiliki oleh orang yang mempunyai ainul yakin. Sedangkan abudah itu dimiliki mereka yang sampai tingkat hakul yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi makanya yakin itu di situ. Ibadah sampai teko yakin. Nah, yakin yang mana? Kalau yakinnya awam, ya. Jadi yakinnya awam itu baru ilmul yakin. Nyocokno karo ilmune. Gitu. Jadi lek ruku, ya apa lek ruku nyocokno karo ilmune. Ya. Kemudian ketika ruku kudu tumaknina. Nah, berarti rukuke kudu anteng gak medul mari ngono ngadeg ngeten tok. Nah, itu orang awam. Nah, sini ilmul yakin, ya. Jadi abudah ini hakul yakin, ya. Nah, kalau di sini ini ainul yakin. Kalau di sini awam ini ilmul yakin, ya. Ilmul yakin. Jadi yakin berdasarkan ilmu. Padha karo wong ahli falak. Maka untuk mengetahui kapan ini tanggal 15, ya. Jadi masuk nisfu Sya'ban. Nek ahli falak memulai dari ilmul yakin, dihisab disi, ya, berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, ya, dia sampai pada ainul yakin, berarti ru'ya, gitu, ya. Berarti terjadi dilaksanakan ru'ya ya pancen ketok. Gitu. Maka kalau berdasarkan ilmu yakin, ya sakniki-niki nisfu Sya'ban. Lah mangke dalu berarti ini berdasarkan hasil ru'ya tanggal 1. Mangke dalu dadi lek ahli hisab nggih pun wau dalu. Lek ahli ru'ya niku baru nanti malam itu. Nah, kalau sampai tingkat hakul yakin itu sudah sampai pada tahap nek cara ilmune negara dikeluarkan berdasarkan hasil ru'yah dan disaksikan banyak orang, ditetapkan oleh negara. Jadi ditetapkan oleh negara. Nah, berarti kalau begitu karena kita ini berkaitan dengan ibadah, pokoknya tanggal 1 kudu ru'yatul
hilal ya. Jadi untuk melihat. Makanya nanti kapan itu mulai poso, apa tanggal 22 apa tanggal 23 ya. Nah, itu nanti menunggu hasil ru'yatul hilal itu. Nah, kalau sudah ru'yatul hilal berarti ketok, berarti itu ainul yakin. Kemudian disahkan itu menjadi hakul yakin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dia juga mengatakan bahwa ibadah dimiliki orang yang mujahadah. Jadi falladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi mujahadah wong sing berusaha keras ya mujahadah untuk bisa mencapai tingkat yang tertinggi ya. Kemudian ubudiyah itu. Jadi ubudiyah dimiliki orang yang musyahadah ya. Dan orang yang jadi dimiliki orang yang terbebani dengan cobaan yang berat ya, berarti ada muka badah itu. Dan ubudah itu dimiliki oleh orang yang sudah musyahadah. Jadi karena di sini dengan ubudah itu dengan hati yang paling dalam, karena yang bisa menyaksikan Allah itu ya Ruhul Qudsi. Ruhul Qudsi iku roh sing ana ning jerone ati. Ya kalau Ruhul Jismani iku sing nemplek di jisim kita, di kuping, di irung, di kabeh itu Ruhul Jismani. Nah kalau Ruhul Qudsi itu yang bisa sampai pada tingkat musyahadah. Ya. Jadi di sini tingkatannya adalah musyahadah. Ya, kalau di sini tingkatannya mujahadah. Jadi dalam pandangan Abu Ali Ad-Daqqaq itu mujahadah. Nah, kemudian kalau tingkat yang menengah mukabadah. Ini baru potensi hati ya. Jadi potensi hati. Makanya kalau orang itu tazkiyah itu tidak hanya membersihkan isinya, tidak. Tapi juga membersihkan wadai. Jadi umpama hati itu diibaratkan gelas, wadai kudu dirijiki. Lalu ngerijiki wadai ya napa? Ya. Sebagian ulama itu setelah ketika menghadapi Ramadan ya seperti saat ini, itu mereka sudah mulai riyadhah. Jadi mulai dari nisfu Sa'ban maca surat Yasin ping 3. Mari ngono batal isya riyadhah. Ya salat taubat, salat tasbih, salat hajat, terus baca bacaan surat-surat pilihan. Kemudian ditutup dengan salat witir ya. Nah itu bagian dari mujahadah, tapi itu untuk isinya. Jadi umpama hati itu gelas ngeten. Lah niki mujahadah itu ngerijiki isine. Kalau ngerijiki wadai ya napa? Ya dimulai karo dimulai sekarang
karo mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Dadi gak gelem mangan sing gak jelas, apa maneh gak ono label halali, ya wis gak dipilih, Pak. Gitu. Jadi dia mujahadah berseni ini ya. Jadi berseni. Jadi kalau apa yang kita konsumsi itu harus yang halalan thayyibah, sawak malah jadi bersih, Pak. Lah berapa lama? Makanya lek zaman biyen niku kita lek duwe PT tapi PTE dilepas ya. Lah PTE dilepas lek kate dibeleh gak oleh, begitu dicekel langsung dibeleh, kudu disterilno dhisik. Ya. Jadi dikarantina, dikurungi, dikai makanan yang bersih, jagung tok umpamanya, dan minuman yang bersih. Biasa PT lek ucul kan opo ae dipangan. Nah, juga begitu bagi seorang yang akan menuju kepada Allah karena masuk pada bulan Ramadan yang suci dan akan bertemu dengan Allah yang maha suci, maka dia harus suci. Ya, badannya suci, kemudian potensinya juga suci. Kalau badannya, fisiknya, makanannya mulai ditoto. Gitu. Jadi makanan ditoto, dipilih di sing halalan thayyibah. Gitu. Nah, kemudian dia berzikir. Kalau yang di sini tadi disebutkan, ya saya sebutkan bahwa untuk membersihkan isi hati itu, yakni baca Al-Quran. Setiap hari sak juz atau setengah juz, tapi ada suara, yang suara itu masuk ke telinga dan akan masuk ke relung hati. Ya, maka di situ kita membersihkan isinya. Ya, kemudian baca hadis. Ya, sehari baca hadis 1, direnungkan kandungannya dan dibaca. Kalau baca ada suara masuk di telinga kita, akan masuk ke relung hati. Kemudian zikir atau wiridan. Ya, wiridan kita ini kita baca pada saat itu, ya kapan kita bisa. Yang penting wiridan itu bacaan tertentu yang dibaca pada waktu tertentu secara kontinu. Jadi umpama netes itu tek tek tek, waktunya sama. Lek umpamane jam 8 nganti jam 9, yaitu wiridan kita untuk membersihkan hati kita. Nah, kemudian yang keempat, ini versi Imam Al-Ghazali, itu nafilah. Jadi sholat sing nafilah, sing sifatnya suka rela. Nah, kalau sholat yang suka rela ini, ya disinilah yang akan bisa menjadikan mengisi, membersihkan hati kita yang akan masuk ke wilayah unsiyah. Gitu. Jadi nafilah itu umpamane ini orang-orang yang sudah masuk wilayah mujahadah. Ya, kita ini mungkin masuk pada wilayah mujahadah. Nah, kita milih nafilah. Umpamanya sholat duha biasanya 8 rakaat. Saiki ditambahi krana wis kadung kuangen temenan nang Gusti Allah dadi 20 rakaat gitu ya. Jadi umpamanya dari wasamsi ya waduhaha, kemudian rakaat kedua, walaili idza yaghsha rakaat ketiga, waduha rakaat keempat, alam nasro sampai 20 kaya terawih gitu ya. Jadi itu berarti sampai surat sing hampir terakhir itu, idza jaa nasrullah. Jadi itu yang dibaca. Kalau kita tahajud juga begitu, tidak hanya 4 rakaat atau 8 rakaat. Apa maneh Kanjeng Nabi njelasaken sapa wonge sing kepingin besok kuburane
bercahaya. Itu. Bangunlah malam ya untuk sholat balau 1 rakaat. Jadi madangi kuburan. Saniki kuburan ini Padang soalnya jobone sing Padang, Pak. Tapi kuburan ini kok. Nah itu makanya zaman biyen niku lek wong ana riwayat Rabi'ah Adawiyah itu kan seorang sufi wanita. Satu ketika majikannya itu mengelilingi rumah ya, di luar itu. Didelok nandukur kok ana cahaya, iki kok endi to omahku kok ana cahaya nih. Padahal liyane mati kabeh gitu ya. Lampune mati kabeh. Lebihan kan lampu ya cempluke dipateni kabeh gitu. Ya ternyata dia ngelirik di kamarnya Rabi'ah Adawiyah, dia sedang sujud, maka dari kepalanya itu ya ada cahaya. Maka besok dia ditemui Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi budak, tapi saya bebaskan kamu." Ya. Mengapa begitu? Itu karena ada cahaya itu tadi. Ya. Jadi cahaya itu muncul tidak siang hari, tapi malam hari. Makanya nafilah itu lebih bagus bila dilaksanakan pada waktu malam hari setelah tidur, karena wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, wadai kita rezeki dengan mengkonsumsi yang halalan thayyibah. Kemudian isinya pada dasarnya isinya itu semua bagus di hati ini. Ya, disebut dalam Al-Qur'an al-a'izzah. Jadi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha. Jadi isi hati itu adalah al-a'izzah. Ya. Jadi al-a'izzah. Tapi ketika masuk macam-macam, niki malih berubah menjadi al-adillah. Jadi al-adillah wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Begitulah yang terjadi, diterjemahkan bebas. Jadi kita ingin berusaha untuk menjadikan a'izzah lagi, maka harus melalui riyadhah itu. Jadi riyadhah. Kapan sih riyadhah itu? Ya setiap hari, Pak. Jadi setiap hari, karena yang masuk dari semua telinga kita, mata kita, mulut kita, pikiran kita itu masuk di dalam hati. Ya lek api, lek tempat sing elek, engko sembayang metu sing elek iku. Ya. Nah, maka apalagi bulan Ramadan, maka ini harus dibersihkan, maka a'izzah ini yang akan muncul. Nah, yang adillah ini sudah dibuang, dikeluarkan. Gitu. Jadi sudah dikeluarkan. Jadi kalau begitu ya al-a'izzah, isi dari hati setiap orang itu pasti ada kecenderungan untuk senang melakukan perbuatan yang baik. Nah, disinilah yang akhirnya bila al-a'izzah itu sudah muncul, maka disitulah akan terjadi unsiyah. Ya. Jadi terjadi unsiyah, keakraban ketika bertemu dengan Allah. Jadi keakraban. Makanya keakraban itu macam-macam, membersihkan itu. Poso itu juga membersihkan. Jadi poso, makanya poso Ramadan, poso wajib, tidak cukup yang wajib saja. Ya, tapi karena itu tujuannya untuk membersihkan hati. Ya, kalau 1 bulan penuh, maka muncullah Idul Fitri. Jadi karena sudah dibersihkan kembali, Idul Fitri itu kondisi batin yang al-a'izzah. Jadi menjadi kondisi batin al-a'izzah. Ya. Jadi al-adillahnya sudah hilang.
maka pada saat itu hati manusia sudah menjadi bersih. Ya, kalau sudah bersih berkaitan dengan Allah, dibersihni mana? Berkaitan dengan manusia, malah jadi halal bihalal. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Mengapa terjadi qarib akrab? Ya. Jadi terjadi qarib atau unsiyah karena ini sudah kembali ke suasana fitri. Jadi itu makna dari Idul Fitri gitu ya. Jadi makna dari Idul Fitri. Tapi mari ngono riyadoe ditinggal maneh, rusuh maneh, Pak. Gitu ya. Jadi mari riyo balik rusuh maneh. Gitu. Makanya mengapa sih kita ini setiap tahun poso diulang-ulang? Ya karena itu setelah dibersihni dirusoni maneh. Gitu ya. Ya padha ambil omah kita ini bendina ya kudu dibersihni, disaponi gitu. Lek perlu ya dipel gitu ya. Setiap hari karena apa bleduke terus. Lah hati kita itu ya bleduke terus mlebu. Cuma bleduke hati gak padha karo bleduke teras gitu ya. Jadi bleduke hati itu apa yang masuk dari telinga lewat telinga kita, apa yang kita pikirkan itu masuk semua. Nah itu kalau kita tidak hati-hati ketika sholat, apa yang kita pikirkan itu muncul. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu muncul di waktu sholat. Karena sholat itu situasinya tenang, lah sing barang sing kesimpen-simpen itu malah muncul. Nah muncul itu. Lah malah itulah yang menjadikan mengganggu sholat. Gitu. Makanya kita harus punya filter di sini. Jadi ada filter. Ya. Makanya apa rokok kok dikai filter ya supaya sing garakno penyakit paru-paru itu ya gak melok mlebu. Gitu. Jadi gak melok mlebu nang paru dikai filter gitu ya. Nah iman itu juga begitu, iman yang ingin mendalam seperti ini, maka harus ada filternya. Nah, ada filternya. Nah, berarti dia sudah imannya itu sampai lubuk hati yang paling dalam, yang dulu itu saya pernah terangkan, filubil lub. Filubil lub. Jadi lubuk hati yang paling dalam. G. Jadi itu tujuannya. Ya. Jadi itu. Jadi kalau dia sudah sampai pada kemampuan membersihkan diri, ya. Kemudian dia pada saat itu setelah bersih harus dimulai dengan filter, memberi filter. Maka ibadah yang begini inilah yang bisa mencapai tingkat unsiyah. Ya. Oh, kalau kita ini apa iso unsiyah? Ya sembahyang itu bolak-balik. Akrab, mari ngono ucul maneh. Akrab, ucul maneh. Dadi umpama lampu, lampune kelap-kelip. Jadi kak lampune itu gak moro terus bersinar, kelap kelip. Kayak lek jenengan di pantai ndelok ditoan di laut ono kapal lampune ya ketok, tapi ketok lampune bareng tenggelam, ketok maneh tenggelam. Ya, kira-kira makom kita itu makom kelap kelip. Ya. Kira-kira ya. Lah pancene ya apa pancene ya wis ngono iku ya. Tapi makam kelap-kelip itu sih lumayan, si ono kelapi ya. Si ono kelapi itu ya. Tapi leme lampune kok gak ono peteng lah iki sing gawat. Jadi lumayan itu kelap-kelip itu. Apa mana lek padang terus gitu. Lah ini yang akan terjadi apa? Unsiyah.
Satu situasi di mana seseorang akan mengalami keakraban dengan Allah, ya, keintiman dengan Allah. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Nggih. Yang ditanyakan kalau tadi saya sebutkan ibadah itu ya kan ada 3 tingkatan besar. Yakni al ibadah ini bagi orang awam, namanya orang awam ya kebanyakan, Pak. Ya. Kemudian yang ada yang khawas, ada khawasul khawas. Yang itu disebut dengan yang awam itu ibadah, yang khawas itu ubudiyah, yang tingkat tinggi khawasul khawas itu ubudah atau abudah. Nah, tingkat awam saya tadi sebutkan ada paling tidak ada 5 ya. Jadi tingkatan awam itu ada awam tapi tingkat dasar sekali. Umpama sekolah itu saya kelas 1 lah. Jadi kemudian ada tingkat yang kedua, ketiga, keempat. Nah ini kalau sudah tingkatan di gambarnya sekolah ini S1, S2, S3 ya. Nah yang S1 ini ada 5 tingkatan gitu. Yang ditanyakan ya tingkatan 5 itu apa saja gitu. Ya. Jadi tingkatan 5 itu ya, apa saja ya. Jadi ada tingkatan yang hanya menggugurkan kewajiban. Pokoknya sembahyang ya mari ngono krungu adzan supaya sembahyang tapi engko ae wong waktune si akeh gitu ya. Umpama melo jamaah tekone kari muline dhisik gitu. Jadi ini tingkat dasar ya. Ya, soal namanya itu di dalam pantai di sini tidak ada namanya itu ya. Gambarannya aja gitu. Mungkin kita ini tingkat dasar itu yang tingkat yang kelima ya. Jadi ya sembahyang, jamaah, melok ngrasakno nikmate imam maca surat ya. Kemudian bisa merasakan nikmatnya sholat dan lain sebagainya. Itu tingkat 5, itu sebenarnya sudah mendekati tingkat khawas ya. Jadi mendekati Pak. Tapi kita ini ndak mesti ku apa li anu tingkatane wis 5 mudhun maneh 1 Pak ya. Ya engko munggah tingkat 2 mudhun maneh 1 Pak. Jadi tingkat awam saja itu ndak istiqomah gitu. Jadi ini persoalan kondisi batin, tapi kondisi batin itu. Jadi di sini terjadi kesulitan untuk bisa istiqomah. Tapi kalau sudah tingkat khawas, di sini tidak lagi istiqomah, tapi namanya nanti tumakninah. Jadi kalau dulu pertama itu ada gini saya gambarkan anak tangga. Itu tingkat yang sudah khawas, itu sudah tingkatannya itu tumakninah. Nah, tumakninah itu anteng lah. Tapi kalau istiqomah, namanya istiqomah, ya istiqomah kan masih berusaha untuk ajak, belum ajak Pak. Jadi berusaha berada di jalan yang ajak, itu sih istiqomah. Nah itu ngajak ndek kene iki sing angel. Kalau itu sudah bisa ajak, madep, mantep, terus nopo, manetep, maka akan menjadi ya tumakninah. Nah menjadi tumakninah. Makanya kita ini ya minta supaya sholat kita ini menjadi sholat yang kondisi batin kita itu tumakninah. Ya. Jadi tumakninah sudah kalau kita lihat di belakang itu juga begitu nanti. Nah disinilah maka kalau kita merasakan diri kita pertama adalah istiqomah sudah kuat, maka nanti kita sudah mendekati tingkat khawas. Nah kalau sudah khawas itu namanya dia sudah tumakninah.
wis ora gampang goyang. Jadi padha ambek mensikapi seseorang utawa nek kala wingi kula gambaraken ngombe putra wali ya. Nek ngombe putra wali pertama mungkin gedek-gedek ya. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ngukur sabar orane diri. Tapi lama-lama ya lek wis istiqomah dia akan menjadi mutmainnah. Wis ora gedek manis biasa kaya wingi kok. Lah menghadapi orang banyak juga begitu. Ana wong iku sing ana ngene titik ngono wis dikomentari wae. Lek komentari lek anu ya elek gitu ya. Tapi ada yang gitu itu tidak dikomentari ya wis iku alam gitu ya. Jadi itu alam ya wis ngono iku. Iki ya apa kok udah naik gak panas-panas gitu ya. Wis gak usah dikomentari Pak. Ya wis iku ditata karo Gusti Allah dinikmati ngono ae. Ya dikomentari barang ya garenge ya gak metu-metu gitu ya. Garenge porik punan. Iya. Dadi ya gak metu-metu. Jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kita kaji wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.